Seluruh lantai berguncang ketika pasukan babi dan goblin berhadapan dengan musuh yang datang. Para jenderal telah berada di posisi masing-masing. Dari kejauhan, bayangan pasukan yang mendekat mulai terlihat, hingga akhirnya sosok-sosok musuh tampak jelas. Seorang goblin komando melaporkan bahwa pasukan bangsawan sedang menuju ke arah mereka dengan jarak sekitar 500 cuk, membawa kurang lebih 100 unit kecil. Malaksus segera memberi perintah agar pasukannya tidak gentar. Ia menegaskan bahwa yang datang hanyalah barisan depan, sekadar pasukan pengintai. Ia memerintahkan untuk menghemat kekuatan tembakan dan menghadapi mereka dengan pertempuran jarak dekat. Barisan tengah diminta maju 20 langkah sambil bersiap dengan perisai besar. Pasukan musuh semakin dekat, sementara barisan Shieldman bersiap menghadapi benturan. Malaksus memberi aba-aba, dan goblin di belakangnya menabuh genderang. Barisan babi pun merapat, mengukuhkan posisi dengan perisai besar di tangan. Saat aba-aba diberikan, para babi menegangkan tubuh mereka, lalu benturan keras pun terjadi. Pasukan babi berhasil menahan gempuran monster yang berusaha menghancurkan formasi. Dari balik perisai, tombak-tombak menembus dan melukai barisan musuh. Beberapa babi berteriak kesakitan karena sulit bernapas, namun mereka tetap berseru agar semua menahan barisan, mendorong, dan menghancurkan musuh sampai mati. Malaksus kembali menegaskan agar formasi jangan sampai pecah. Ia memperingatkan bahwa musuh tidak memiliki susunan barisan yang jelas. Jika celah terbuka, mereka akan masuk berbondong-bondong. Komando berikutnya pun disuarakan, memanggil palu. Seorang goblin segera meniup trompet, memberi tanda bagi pasukan Hekarim untuk masuk ke dalam formasi. Suara derap kaki para centaur bergemuruh mendekat. Goblin lain berteriak agar semua bersiap menghadapi hentakan palu. Hekarim yang memimpin kavaleri menyerukan semangat para centaur agung untuk menginjak dan melindas musuh di hadapan mereka. Dengan kecepatan dahsyat, ia dan pasukannya menerobos pasukan lawan, melemparkan mereka ke segala arah. Musuh beterbangan hingga jatuh berantakan. Seorang goblin berseru panik melihat musuh terlempar sampai ke tempatnya. Goblin lain memperingatkan agar segera menyingkirkan musuh sebelum mereka mengamuk. Dan saat ia sedang menumbangkan salah satu monster, suara Hekarim menggema menggetarkan medan perang. Dengan kekuatan penuh, Hekarim menginjak-injak pasukan musuh. Dalam satu hentakan, ia mengayunkan tombaknya, merobek-robek monster yang menghalangi jalannya. Seorang prajurit goblin tertawa sambil berteriak bahwa hal ini tidak terlalu buruk. Rekannya menimpali bahwa ia semula mengira pasukan bangsawan akan mengirim sesuatu yang menakutkan. Tetapi dengan keadaan seperti ini, sepertinya mereka bisa bertahan. Malaksus segera membentak bahwa mereka bodoh jika bersantai. Ia menegaskan bahwa ini hanyalah perintah serangan tanpa struktur komando, sehingga yang cepat saja yang tiba lebih dulu. Seorang goblin pengintai melaporkan bahwa gelombang kedua sedang datang dari jarak 700 cuk, berjumlah sekitar 200 unit, dengan lebih dari setengahnya berukuran menengah. Malaksus berteriak bahwa mereka harus melemahkan barisan depan sebelum gelombang kedua tiba, dan memerintahkan semua untuk bertarung lebih keras. Ia menginstruksikan sayap kiri dan kanan untuk maju 30 langkah guna memecah gelombang kedua. Kemudian ia memanggil Hekarim, memperingatkan bahwa gelombang kedua sudah datang, sehingga ia harus mundur dan bersiap untuk serangan palu kedua. Hekarim terkejut, berteriak marah bahwa ia diminta mundur ketika musuh ada tepat di hadapan mereka. Malaksus menjelaskan bahwa itu bukanlah lari, melainkan bagian dari rencana yang telah mereka sepakati. Ia meminta Hekarim mundur dan berkumpul kembali agar mereka bisa menghantam musuh setelahnya. Namun, Hekarim menolak dengan kasar, berteriak agar Malaksus, si kurcaci, tidak berani memerintahnya. Malaksus memperingatkan bahwa jika ia menunda lebih lama, maka agro gelombang kedua akan tertarik ke sisinya. Semakin lama ia bertahan, semakin besar kemungkinan formasi hancur. Hekarim menjawab dengan angkuh bahwa tipu daya seperti itu hanya untuk mereka yang lemah. Jika mereka takut pada gelombang kedua, ia sendiri yang akan menanganinya. Malaksus berteriak memanggilnya, sementara Jinwu akhirnya angkat suara, menegaskan bahwa Hekarim harus mengendalikan dirinya karena ini adalah peperangan. Ia menegaskan dengan nada tajam, mempertanyakan mengapa seseorang seperti Hekarim begitu terbakar emosi hanya karena melawan musuh rendahan. Ia memperingatkan agar Hekarim berhenti menimbulkan masalah dan mendengarkan Malaksus. Jika tidak, bahkan melupakan perang, ia sendiri akan datang untuk menebas kepalanya lebih dulu, dan Hekarim harus menghadapi mereka semua sekaligus. Dengan terpaksa, Hekarim akhirnya memerintahkan para prajurit Centaur untuk bergerak. Ia berkata bahwa pasukan rendahan biarlah ditangani oleh mereka yang setara. Malaksus hanya bisa menggerutu bahwa Hekarim tetap menolak menyebut hal itu sebagai sebuah mundur. Ia bertanya-tanya apakah itu kepercayaan diri yang lahir dari kekuatan, namun menyimpulkan bahwa seharusnya Hekarim tahu lebih baik daripada itu. Menurutnya, yang kurang hanyalah pengalaman melawan para prajurit sejati. Seorang goblin pengintai melaporkan bahwa pengeboman kedua sudah siap. Ia bertanya apakah mereka harus membidik gelombang kedua yang sedang datang. Malaksus membantah, memerintahkan agar serangan diarahkan ke pasukan utama untuk menarik mereka masuk. Namun goblin itu panik, memperingatkan bahwa gelombang kedua tinggal 20 cuk lagi dan benturan segera terjadi. Pasukan musuh pun menembus formasi,
dengan sayap kanan yang berhasil diterobos. Malaxus berteriak bahwa formasi hancur dan segera memanggil penyihir. Seorang babi penyihir merespons bahwa ia tahu, lalu dengan erangan keras melantunkan sihir bumi. Dari tanah, dinding besar muncul, mendorong musuh agar tidak bisa maju lebih jauh. Malaxus segera memerintahkan agar formasi diperbaiki secepat mungkin. Namun tepat pada saat yang krusial, seekor monster berukuran besar menghantam dinding itu dan menerobos masuk. Malaxus berteriak bahwa itu adalah musuh kelas besar, musuh raksasa telah masuk. Dengan segenap tenaganya, Malaxus mengerahkan kekuatan dan bersiap menghadapi monster tersebut. Ia mengayunkan palunya dengan hantaman penuh daya, memukul monster itu hingga terpental jauh ke belakang. Malaxus berteriak agar pasukan tidak panik karena musuh sudah kehilangan daya dobraknya. Ia segera memerintahkan agar barisan depan dibentuk kembali, formasi diperbaiki, dan Hammer segera dipanggil. Ia juga memerintahkan pasukannya untuk cepat membersihkan medan pertempuran, mengumpulkan pecahan marmer, dan menggunakannya sebagai barikade. Goblin bernama Mlak melaporkan bahwa entah bagaimana mereka berhasil menahan hingga gelombang ketiga. Namun Malaxus memperingatkan agar tidak lengah dan bertanya apakah analisis pertempuran sudah selesai. Goblin Block menjawab bahwa perhitungannya belum tepat, tetapi mereka berhasil memukul mundur 500 musuh. Meski begitu, lebih dari 300 pasukan mereka sendiri sudah tidak bisa bertarung lagi, dan sekitar 100 prajurit Hekarim tewas. Malaxus merasa kesal hingga menendang tanah sambil mengumpat. Mlak mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa mengingat perbedaan kekuatan, mereka sudah bertarung dengan cukup baik. Malaxus mengakui bahwa itu benar. Namun ada masalah lain yang lebih berat. Tidak seperti pasukan babi hutan yang memiliki labirin tepat di belakang mereka atau pasukan cepat milik Hekarim, labirin mereka berada di ujung barat laut, menjadikan mobilitas mereka yang paling buruk. Memang ada satu labirin milik babi hutan di belakang mereka, tetapi pemiliknya telah pergi ke timur dan hanya meninggalkan sekitar 500 babi hutan di sana. Itu berarti mereka tidak bisa berharap mendapatkan bala bantuan. Mlak terdiam sejenak lalu berkata pelan bahwa itu berarti. Malaxus menegaskan dengan nada berat bahwa saat ini hanya pasukan mereka dan tentara Hekarim yang harus menahan serangan utama dari pasukan bangsawan. Di pos pasukan Centaur, seorang prajurit melapor kepada tuannya bahwa jalur utama musuh telah bergeser dari labirin mereka menuju wilayah Goblin. Mendengar itu, Hekarim mendengus sinis dan mengatakan bahwa rencana bodoh milik para pengecut itu ternyata berhasil. Bahkan ia menilai musuh cukup dungu untuk terjebak. Anak buahnya tampak ragu sebelum akhirnya menyebutkan bahwa musuh melewati basis suplai yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan pihak yang ia sebut sebagai kaum tak berguna. Hekarim langsung menjawab bahwa ia sudah tahu, dan memerintahkan untuk menuju labirin mereka. Ia menganggap tindakan sekadar menusuk musuh lalu mundur, adalah perbuatan menyedihkan yang tak pantas diulang terus-menerus. Dengan penuh semangat ia menegaskan bahwa mereka adalah prajurit sejati, para ksatria yang berlari melintasi dunia bawah tanah yang luas, menghancurkan segala rintangan dengan serangan langsung. Mendengar itu, bawahannya terkejut dan bertanya apakah ia bermaksud meninggalkan pertempuran, sebab itu tidak lain hanyalah melarikan diri. Namun Hekarim segera membentaknya agar menjaga ucapan. Ia mengaku bahwa dari pertempuran terakhir ia menyadari sesuatu, ketidakmampuan mereka menanggapi serangan primitif para musuh, sikap pengecut pasukan babi hutan dan goblin yang hanya bersembunyi di balik tembok, serta kenyataan bahwa para musuh roboh semudah rumput di hadapan hantaman pasukan Centaur. Ia menegaskan kembali pada bawahannya bahwa pasukan bangsawan yang ditakuti dunia bawah tanah hanyalah cerita kosong yang dilebih-lebihkan. Dengan suara lantang, ia mempertanyakan mengapa mereka harus melindungi kaum lemah di dalam dunia bawah tanah yang seharusnya hanya dihuni oleh yang kuat. Ia menggugah pasukan Centaur agar menyadari bahwa lantai ke-9 tidak layak menampung mereka, dan bahwa mereka adalah pihak yang benar-benar pantas menyandang gelar bangsawan lantai terdalam. Bawahan itu akhirnya menyimpulkan bahwa alasan mereka menuju labirin adalah untuk sesuatu yang lebih besar. Hekarim pun mengiyakan dengan penuh keyakinan, menyatakan bahwa ia akan mengaktifkan kemampuan unik bernama Wanderer agar mereka dapat melangkah menuju lantai-lantai terdalam.